Shalom, Bapak Ibu Saudara jemaat yang Tuhan Yesus kasihi. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, baiklah kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk hari baru yang Engkau anugerahkan dengan kekuatan, kesehatan, nafas kehidupan bagi kami anak-anak-Mu. Kami sungguh siap melakukan aktivitas di sepanjang hari ini ya Tuhan. Namun sebelumnya kami akan membaca, mendengar dan merenungkan akan sabda-Mu. Bantu kami untuk dapat memahaminya, terlebih melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, berfirmanlah, kami siap mendengarnya. Amin. Bacaan firman Tuhan bagi kita dalam renungan hari ini dari Kisah Para Rasul 5 ayat 34. Tetapi seorang Farisi dalam mahkamah agama itu yang bernama Gamaliel, seorang ahli Taurat yang sangat dihormati seluruh orang banyak, bangkit dan meminta supaya orang-orang itu disuruh keluar sebentar. Melalui bacaan ini kita merenungkan dengan tema segala perkara penting disikapi dengan bijak. Perkara adalah masalah atau persoalan yang memerlukan penyelesaiannya. Bahwa Gamaliel CS, seorang Farisi atau anggota mahkamah agama, mereka terganggu dengan para rasul-rasul yang begitu getol, semangat berapi-api, luar biasa, tidak mengenal lelah di dalam memberitakan Injil, sehingga mengakibatkan para mahkamah agama anggotanya terganggu, risih dengan apa yang dilakukan oleh para rasul-rasul. Namun seorang Gamaliel, sekalipun dia bukanlah sebagai pengikut Yesus, dia dengan bijak menyampaikan kepada teman-temannya supaya melepas para rasul-rasul yang telah mereka tangkap itu. Bagi Gamaliel tidak ada gunanya untuk menahan mereka. Kalau mereka memang benar adalah pengikut Mesias sejati, bukan Mesias palsu, maka biarlah itu terjadi atau benar adanya. Tapi kalau mereka adalah pengikut Mesias palsu, palingan nasib mereka tidak lebih dari seperti pengikut dari Teudas dan juga pengikut Yudas yang dari Galilea. Teudas dan Yudas dari Galilea, pada waktu mereka hidup, mereka juga selalu menyampaikan bahwa mereka adalah Mesias. Tapi ternyata setelah mereka mati, pengikut-pengikutnya tercerai-berai. Kenapa? Karena mereka ternyata Mesias palsu. Gamaliel menyampaikan dengan bijak kepada teman-temannya, sudah, kalau pengikut-pengikut Yesus ini benar, mereka mengikut Mesias yang benar, yaitu Yesus, sudah benar adanya. Tapi kalau palsu, palingan nasib mereka tidak lebih dari pengikut-pengikut Teudas dan Yudas yang dari Galilea. Ayat 36-37 kisah para rasul pasal 5 itu. Gamaliel saja, saudara-saudara, yang adalah bukan pengikut Yesus, tidak percaya Yesus, dia bisa dengan bijak menenangkan, meyakinkan teman-temannya Farisi yang lain, anggota mahkamah agama itu, untuk sudah biarkan saja mereka, lepas saja, nggak ada untungnya, nggak ada gunanya membunuh mereka. Karena ternyata para rasul-rasul itu ketika mereka memberitakan Injil, ada banyak pengikut-pengikutnya pada saat itu. Para orang Farisi ini, Gamaliel CS, mereka takut kalau orang banyak itu marah kepada mereka. Kalau kita membaca ayat 34-42, akan utuh kita melihat di situ. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, apa yang mau disampaikan kepada kita melalui kebenaran firman Tuhan ini sesuai dengan tema bahwa segala perkara penting disikapi dengan bijak. Akhir-akhir ini ada banyak hal-hal yang terjadi di luar nalar kita. Mestinya dewasa ini atau pada saat ini mestinya setiap orang sudah harusnya dewasa di dalam menyikapi segala sesuatu. Contoh, hari Minggu yang lalu ketika di
laksanakan debat cawapres, di kampung saya itu, di media sosial saya lihat bahwa ada yang berkelahi hanya gara-gara paslon mereka, ya, yang mereka junjung, yang mereka kagumi, saling menyalahkan. Karena paslon si A, si B, si C, mereka kok begitu sikapnya, kenapa harus seperti itu? Akhirnya mereka yang ribut di kampung. Ngapain? Itu kan urusan politik, dan kita tahu politik itu tidak ada kawan dan tidak ada musuh yang abadi. Hari ini musuh, bisa saja besok jadi kawan. Hari ini kawan, bisa saja besok jadi musuh. Dalam kehidupan keluarga rumah tangga, hal yang sepele kadang-kadang jadi besar. Juga dalam bergereja, berjemaat, hal-hal yang sepele. Kenapa majelis A, B, B, C dan segala banyak aja. Dalam hal itu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, mari supaya jangan hilang semangat, sukacita, damai sejahtera di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Tidak perlu kita ikut nimbrung sesuatu yang bukan urusan kita. Kita mesti bijak. Akhir-akhir ini kita harus bijak menyikapi segala sesuatunya. Baik itu urusan keluarga rumah tangga kita, urusan pekerjaan, aktivitas hari lepas hari di mana kita bekerja, apalagi di dalam bergereja, berjemaat. Biar saja ada orang yang mengurus itu. Kita yang jemaat hanya bagaimana kita berdoa, mengikuti kegiatan, mengikuti ibadah dengan baik. Bagaimana kita menjadi jemaat yang baik, menjadi domba-domba yang taat. Itulah yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Kiranya firman Tuhan ini sungguh dapat mengingatkan kita, meneguhkan hati, bahkan mungkin iman kita di dalam menjalani aktivitas hari lepas hari. Kita penting menyikapi segala sesuatu dengan bijak. Tuhan menolong dan memberkati kita. Kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan. Biarlah sungguh kami dapat menyikapi segala sesuatunya dengan bijak, sehingga tidak hilang sukacita, semangat, damai, sejahtera dalam hati kami. Biarlah dengan firman ini sungguh kami bersemangat di dalam melakukan tugas-tugas di sepanjang hari ini, bahkan di hari-hari berikutnya. Tuhan, bantu kami yang saat ini sedang berbeban berat, anugerahkan kelegaan. Yang sedang mengalami sakit penyakit, Tuhan sembuhkan kami. Biarlah kami kuat sehat sehingga dengan leluasa beraktivitas. Dan apa yang kami kerjakan di hari ini, semuanya hanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Engkaulah yang campur tangan, Engkaulah yang membuatnya berhasil, hingga kami dapat menikmati segala hasil buah dari karya tangan kami. Ini doa kami Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.